Shalom pemirsa, puji Tuhan kita sudah tiba di pelajaran yang pertama dari triwulan yang kedua. Dan judul besar dari pelajaran kita di triwulan yang kedua ini adalah cara menafsirkan Alkitab. Baik, ayat inti dari pelajaran kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum pendeta menjelaskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, oleh karena penyertaan-Mu lah sehingga kami boleh tiba di triwulan yang kedua, pelajaran yang pertama pada saat ini. Kiranya ya Tuhan, akal budi, hikmat dari surga Engkau berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh dapat mengerti pelajaran ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pendeta. Baik, pemirsa, pelajaran pertama kita judulnya adalah keunikan Alkitab. Jadi Alkitab kita ini unik. Kenapa unik? Karena Alkitab kita ini terdiri dari 66 buku atau 66 kitab yang ditulis di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa dalam kurun waktu kurang lebih 1500 tahun. Dan penulisnya itu ada kurang lebih sekitar 40 penulis kitab-kitab ataupun buku-buku. Dan Alkitab kita ini juga adalah kitab suci atau kitab yang pertama kali dicetak dengan teknologi modern, yaitu percetakan, mesin cetak di belahan dunia barat. Dan Alkitab kita ini diterjemahkan di dalam banyak bahasa sehingga kurang lebih 95% penduduk bumi membacanya. Dan Alkitab kita juga unik oleh karena di dalam isi maupun pekabarannya, pusatnya itu adalah pada tindakan penebusan Allah dalam sejarah manusia, di mana sejarah itu berkaitan dengan nubuatan karena memberitahukan rencana masa depan dan juga rencana daripada kerajaan kekalnya. Saudara, ada 5 tujuan mengapa kita mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, mengapa kita harus tetap setia pada pengajaran daripada Alkitab. Dan yang kedua, mengapa Allah menggunakan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dalam penulisan Alkitab. Ketiga, bukti apakah yang dapat menyatakan bahwa Alkitab itu menyatakan tentang nubuatan. Dan yang keempat, bukti apakah yang menyatakan bahwa Alkitab itu menyatakan tentang sejarah. Dan yang terakhir, yang kelima, bukti kuat apakah yang menyatakan bahwa Alkitab itu berkuasa mengubah kehidupan seseorang. Itulah 5 tujuan mengapa kita mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Kita masuk pelajaran yang pertama dengan judul Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Saudara, perkataan seseorang sebelum dia mati itu merupakan kata-kata yang paling penting di akhir hidupnya, atau kita sering mengenal dengan wasiat, ya, wasiat daripada orang yang sebelum mati. Dan Musa, penulis 5 kitab dasar Alkitab, atau sering kita sebut dengan 5 kitab Musa. Dia di dalam Ulangan 31 ayat 30 sampai Ulangan 32 ayatnya yang ke-43, Musa menyanyikan sebuah nyanyian kepada bangsa Israel yang tersesat sebelum kematiannya. Di antara kata-kata Musa yang terakhir itu ada satu amaran yang kuat untuk bangsa Israel, di mana Musa ingin mengatakan kepada bangsa Israel untuk fokus kehidupan mereka itu hanya tetap setia kepada Allah dan kehendaknya. Dan kalau kita baca di dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-46, apa yang dikatakan di situ? Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi amaran Musa kepada bangsa Israel supaya bangsa itu memperhatikan dan menuruti dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Saudara, kenapa itu Musa tekankan? Oleh karena pada akhir zaman Allah akan memiliki satu umat yang setia.
satu umat yang memiliki ciri-ciri seperti yang dikatakan Yohanes di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-17. Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ciri daripada umat Tuhan yang setia di zaman akhir, mereka adalah menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang setia kepada pengajaran Alkitab. Di mana pengajaran Alkitab ini bukan hanya memastikan sebuah kehidupan yang berkelimpahan pada saat sekarang, tapi juga memastikan tentang apa? Kehidupan kekal yang Yesus sediakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, di dalam ayat ini, kehidupan kekal itu disediakan oleh Yesus. Kenapa Yesus yang menyediakan? Karena memang Yesus adalah titik pusat dan juga tujuan dari keseluruhan Alkitab. Kedatangannya sebagai Mesias, yaitu kedatangannya yang pertama kali merupakan penggenapan janji-janji yang ada di dalam perjanjian lama, ataupun penggenapan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi oleh hidup Yesus, oleh kematian Yesus, oleh kebangkitan Yesus, itu bagi kita bukan hanya menegaskan kebenaran Alkitab saja, namun itu juga menegaskan akan janji agung kehidupan kekal di dalam keadaan yang sama sekali baru. Jadi pelajaran penting yang pertama, mengapa kita harus tetap setia kepada pengajaran Alkitab? Karena Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, yang bukan hanya memastikan kehidupan berkelimpahan pada saat sekarang, tapi juga memastikan tentang kehidupan kekal yang Yesus sudah sediakan. Kita masuk pelajaran yang kedua dengan judul Siapakah yang menulis Alkitab dan di mana? Baik, pemirsa, keberagaman penulis, tempat, dan juga latar belakang penulis memberikan satu kesaksian unik bahwa Allah bekerja dalam mengkomunikasikan tentang sejarah dan pesannya melalui orang-orang yang beragam secara budaya sesuai dengan pendengar yang dituju. Jadi, Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Ada yang menulis Alkitab itu dari istana, ada yang menulis Alkitab itu dari penjara, ada yang menulis Alkitab ketika sedang di dalam pengasingan, dan juga ada yang menulis Alkitab pada saat dia melakukan perjalanan misionaris untuk memberitakan Injil. Ada juga latar belakangnya hanya seorang gembala yang sederhana, ada orang muda, ada juga orang tua. Ada juga yang menulis Alkitab itu karena mereka adalah saksi mata. Tetapi ada juga yang menulis Alkitab itu hanya berdasarkan penyelidikan pribadi yang menggunakan dokumen-dokumen secara hati-hati. Kita bisa lihat itu di dalam Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi ayat 13 ini merupakan perkataan Yosua kepada bangsa Israel ketika Allah menyerahkan bangsa Amori kepada bangsa Israel. Dia mengatakan itu berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab orang jujur. Jadi perkataan itu ditulis berdasarkan apa? Dokumen kitab orang jujur. Lalu dalam Lukas 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman.
Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Lukas menulis kitab Lukas berdasarkan saksi mata. Tetapi tidak hanya itu saja, dia juga menyelidiki dengan seksama apa yang dikatakan oleh saksi mata itu, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk membukukannya. Akhirnya adalah kitab Lukas. Saudara, walaupun terdapat berbagai perbedaan dari latar belakang penulis ini, tetapi mereka semua itu mempunyai satu kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu bahwa mereka dipanggil oleh Allah dan mereka diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis kitab-kitab tersebut. Sebagaimana ditulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu semua diilhamkan. Segala tulisan, itu maksudnya yang di dalam Alkitab, itu semua diilhamkan. Itulah sebabnya Rasul Tuhan, hamba Tuhan, Paulus mengatakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 15, segala sesuatu yang ditulis dahulu. Jadi itu meneguhkan apa yang kitab suci katakan untuk pengharapan, untuk ketekunan, dan juga penghiburan. Saudara, karena Allah lah yang menciptakan bahasa manusia, maka Allah jugalah yang memampukan orang-orang pilihan untuk menyampaikan pemikiran yang telah diilhamkan dalam kata-kata manusia dengan cara yang dapat dipercaya dan yang dapat diandalkan. Jadi pelajaran penting yang kedua, mengapa Allah menggunakan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dalam penulisan Alkitab? Karena Allah ingin menyampaikan pesannya melalui orang-orang yang beragam secara budaya, sesuai dengan pendengar yang dituju. Dan yang perlu diketahui, saudara, Allah lah yang memampukan mereka untuk menyampaikan pemikiran yang terilhami tersebut, sehingga kata-kata mereka yang ditulis itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kita lanjut ke pelajaran yang ketiga dengan judul Alkitab sebagai nubuatan. Alkitab sebagai nubuatan. Saudara, kenapa Alkitab unik? Oleh karena memang isi daripada Alkitab 30%-nya itu terdiri dari nubuatan-nubuatan dan juga tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan di dalam Alkitab setidaknya ada 65 nubuatan langsung mengenai Mesias di dalam Perjanjian Lama. Dan sebenarnya lebih banyak lagi kalau kita belajar atau studi di dalam pelajari bagaimana upacara-upacara Perjanjian Lama mengenai Mesias, mengenai Yesus, atau studi itu disebut tipologi. Jadi studi yang mempelajari bagaimana upacara-upacara di Perjanjian Lama yang ada hubungannya dengan Mesias atau Yesus, itu lebih banyak lagi ya. Tapi di dalam Alkitab paling tidak ada 65 nubuatan langsung. Salah satu contohnya di dalam Kejadian 49 ayatnya yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi di sini dikatakan dengan rinci bahwa Mesias atau Yesus yang kita kenal itu, dia akan berasal dari kaum atau suku Yehuda. Lalu di dalam Mika 5 ayat 1. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di situ dikatakan bahwa ia akan dilahirkan di Bethlehem, dan sekali lagi dikatakan dari suku Yehuda. Lalu kita bisa baca juga, saudara bisa buka di
Alkitab di rumah, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, di situ dikatakan Mesias ini atau Yesus akan dihina, dihindari orang, dipukul, dituduh dengan kepalsuan. Namun yang luar biasanya, Mesias atau Yesus ini tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Lalu di dalam Mazmur 22 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 dikatakan di situ tangan dan kakinya ditusuk dan bahwa mereka akan membagi-bagi pakaiannya. Jadi saudara, fakta di dalam nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam perjanjian lama ini digenapi dalam kehidupan, kematian, dan juga kebangkitan Yesus. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal 17 ayat 22-23, Lukas 9 ayat 21-22, yang membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu dan juga ilham daripada Allah. Jadi pelajaran penting yang ketiga, bukti apakah yang menyatakan bahwa Alkitab itu menyatakan tentang nubuatan. Buktinya adalah mengenai nubuatan tentang Mesias di dalam perjanjian lama, dan akhirnya nubuatan itu digenapi di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus di dalam perjanjian baru. Kita lanjut pelajaran yang keempat dengan judul Alkitab sebagai sejarah. Baik, kita akan melanjutkan keunikan daripada Alkitab kita. Di bagian yang keempat, pelajaran yang keempat ini dikatakan Alkitab itu unik karena Alkitab disusun dalam sejarah. Artinya, Alkitab bukanlah semata-mata pemikiran filosofis atau pemikiran berdasarkan filsafat manusia. Tetapi Alkitab ditulis berdasarkan catatan sejarah perbuatan Allah dalam sejarah, sementara bergerak maju ke arah tujuan tertentu. Ini harus diulangi bahwa Alkitab disusun dalam sejarah itu maksudnya Alkitab disusun berdasarkan catatan sejarah perbuatan Allah dalam sejarah, sementara bergerak maju ke arah tujuan tertentu. Pertanyaannya, apa tujuan daripada Alkitab? Tujuannya yaitu apa? Yang pertama, janji seorang juru selamat. Dan yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi inilah sejarah yang dicatat, dan tujuan daripada sejarah yang ada dalam Alkitab itu adalah janji tentang juru selamat, janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, kesaksian keempat penulis Injil dan juga Paulus yang menyatakan bahwa Yesus akan mati, Yesus akan dikuburkan, Yesus akan dibangkitkan itu adalah benar-benar secara jasmani, dan nanti Yesus akan menampakkan dirinya ke banyak orang. Dan kesaksian oleh keempat penulis buku Injil dan juga hamba Tuhan Rasul Paulus ini dikuatkan oleh para saksi mata, orang-orang yang membaringkan Yesus di dalam kubur, lalu orang-orang yang menyaksikan kubur Yesus telah kosong, dan para saksi mata ini juga akhirnya nanti akan menjamah tubuh Yesus ketika Yesus telah bangkit. Dan juga bagaimana murid-murid berbicara dengan Yesus pada saat mereka mengadakan perjalanan ke kota Emmaus, itu setelah Yesus bangkit. Dan saudara, itu semua sudah ditulis di dalam sejarah, bukan hanya di dalam kitab suci. Dan sejarah tentang kebangkitan Yesus memberikan jaminan bagi orang benar bahwa kita akan dibangkitkan kembali di dalam Yesus, sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi sekali lagi pemirsa, sejarah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan, khususnya kebangkitan Yesus itu memberikan satu jaminan bagi kita, umat-umat Tuhan, bahwa pada akhirnya juga nanti kita akan dibangkitkan bersama sebagaimana dengan Yesus pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pelajaran penting yang keempat, bukti apakah yang menyatakan bahwa Alkitab ini adalah tentang sejarah juga? Dari kesaksian keempat penulis Injil dan juga Rasul Paulus tentang kebangkitan Yesus, itu diperkuat oleh para saksi mata, di mana mereka yang membaringkan mayat Yesus, lalu mereka menyaksikan kubur Yesus kosong, maka mereka akhirnya berbicara dan menjamah Yesus setelah Yesus bangkit. Dan itu semua adalah catatan sejarah yang tidak dapat dipungkiri.
terlebih daripada itu, sejarah yang telah dicatat itu tentang kebangkitan Yesus ini merupakan apa? Jaminan bagi kita bahwa kita juga akan mendapatkan kebangkitan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita masuk ke pelajaran yang terakhir dengan judul Kuasa firman yang mengubahkan. Kuasa firman yang mengubahkan. Pemirsa, pada tahun 621 sebelum tarikh Masehi, Raja Israel pada saat itu adalah Raja Yosia. Usia Raja Yosia pada saat itu 25 tahun. Dan imam besar yang memimpin pada saat itu adalah imam besar Hilkia. Di mana imam besar ini menemukan kitab Taurat yang kita kenal dengan apa? 5 buku Musa. Tapi secara spesifik yang ditemukan itu adalah kitab Ulangan. Saudara, setelah Raja Yosia ini mendengar syarat perjanjian Tuhan dari kitab yang ditemukan itu, dia apa? Mengoyakkan pakaiannya karena dia menyadari sudah begitu jauh dia dan juga bangsa Israel menyimpang daripada Allah yang benar. Kenapa? Karena memang selama pemerintahan ayahnya Amon dan juga kakeknya Manase, bangsa Israel ini dituntut untuk menyembah kepada Baal Asyerah. Jadi saudara, setelah mendengar akan perkataan di dalam firman Tuhan itu, Raja Yosia segera memulai suatu pembaruan di seluruh negeri, di seluruh kerajaan Israel, dengan merobohkan bukit-bukit pengorbanan dan menghancurkan patung-patung dewa. Dengan menyisakan satu tempat perbaktian, yaitu Bait Suci Allah di Yerusalem. Saudara, penemuan firman Tuhan menuntun orang kepada keinsafan, kepada pertobatan dan juga kuasa untuk berubah. Saudara, inilah satu kesaksian yang paling kuat tentang kuasa Alkitab mengenai kehidupan seseorang yang berubah. Karena firman Tuhan itu memisahkan dosa dan kebobrokan moral manusia. Karena firman Tuhan itu menyatakan sifat alami kemanusiaan kita yang sebenarnya, serta kebutuhan kita akan juru selamat. Saudara, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu juga berjanji untuk mengirimkan rohnya agar kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, bila mana saudara dan saya menemukan firman Tuhan, saudara mulai kembali kepada kehendak Tuhan dalam firman-Nya, maka roh kebenaran itu akan menuntun kita dan mengubah hidup kita. Jadi pemirsa, pelajaran penting yang terakhir, bukti kuat apakah yang menyebabkan bahwa atau menyatakan bahwa Alkitab itu berkuasa mengubah kehidupan seseorang. Kita bisa lihat dari pertobatan bangsa Israel. Pertobatan Raja Yosia itu adalah salah satu bukti kuat bahwa firman Tuhan, Alkitab, dapat mengubah kehidupan seseorang. Karena firman Tuhan itu berjanji akan mengirimkan rohnya untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenarannya. Demikianlah pelajaran kita pada minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, besarlah kuasamu, oleh karena kuasa rohmu yang kudus telah memimpin, menuntun kami dalam pelajaran minggu ini. Kami boleh bersyukur Tuhan bahwa Alkitab, firman kebenaran Tuhan itu begitu bermanfaat bagi kami. Oleh karena firman ini telah menyatakan tentang sejarah, masa depan, dan juga nubuatan-nubuatan yang menuntun kami akan janji juru selamat dan juga janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bahkan Alkitab firman Tuhan ini dapat mengubah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, firman Tuhan Alkitab ini akan menjadi dasar dalam kehidupan kerohanian kekristenan kami. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami berdoa untuk kondisi negara kami, untuk kondisi daerah di mana kami berada ya Tuhan. Wabah virus corona melanda.
Tapi kami yakin dan percaya Allah yang penuh dengan kuasa sanggup untuk menghentikan daripada wabah ataupun pandemi virus corona ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pasien virus corona ini dimanapun mereka berada. Berdoa untuk para medis, dokter, perawat, petugas yang menangani akan virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan yang sempurna. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Begitu juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang oleh karena virus corona ini mendapatkan dampak negatif terhadap pekerjaan dan juga penghasilan mereka. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau sanggup menyediakan kebutuhan mereka. Inilah semua kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.